Yuk kita lihat kota menarik yang dikelilingi gunung dan hutan di bagian utara New York ini. Tempat ini berlokasi tepat di atas danau besar dan kota itu disebut Lake George. Orang suka datang ke sini untuk memancing, naik perahu, dan melakukan aktivitas air lainnya. Kamu bisa bertemu banyak pemancing, atlet, dan cowok yang berteriak sambil berdiri di pesisir danau. Lake George adalah salah satu tempat paling populer di utara. Tunggu, apa? Cowok yang teriak? Kenapa? Ya, orang-orang datang ke pinggir danau memandang ke arah danau dan gunung-gunung lalu berteriak dengan kerasnya. Dari luar kelihatannya aneh sekali. Ini adalah anak muda yang lagi teriak, lalu dia pergi. Dan seorang cewek berdiri di tempatnya. Dia juga mulai berteriak, lalu dia menawarimu untuk melakukan hal yang sama. Oke, kamu maju ke titik tempat cewek itu berdiri, menghadap ke air dan berteriak. Wow, suaramu memantul kembali kepadamu. Kamu mendengar suaramu sendiri, seolah-olah gelombang bunyi itu melewati sebuah megafon raksasa. Jeritanmu kedengaran terdistorsi, sulit dipercaya. Kamu maju lebih dekat ke danau dan mulai berteriak lagi. Tapi kali ini keajaiban itu hilang. Kamu cuma dengar teriakanmu yang biasa. Kamu kembali ke titik tadi dan di sini teriakanmu memantul ke arahmu lagi dan bergaung. Tapi kenapa bisa begitu? Lihat di mana kamu berdiri, kata cewek itu. Kamu lagi berdiri di sebuah pelataran beton bundar dengan gambar ukiran kompas. Pas di atas kompas, kamu lihat peta biru danau itu. Di tengah gambar ini, dua garis kompas saling memotong dan membentuk tanda X. Siapapun yang berdiri tepat di titik ini dan berteriak ke arah danau, dia akan mendengar pantulan luar biasa dari suaranya. Seolah-olah teriakanmu kembali kepadamu dari dimensi lain. Tapi yang menarik, orang-orang yang berdiri di dekatnya enggak mendengarnya. Mereka cuma melihatmu berteriak dengan suara biasa. Pantulan suara cuma bisa didengar di titik X ini aja. Ilmuwan masih belum bisa menjelaskan fenomena akustik ini atau memahami alasan perilaku gelombang bunyi ini. Mereka cuma menduga dan berteori. Pelataran beton itu dikitari sebuah dinding melengkung dari tepi danau. Sebagian orang mengira suaramu beresonansi dari dinding ini dan menimbulkan efek bunyi itu. Banyak tempat memiliki dinding setengah lingkaran, tapi enggak menghasilkan akustik seperti itu. Teori lain bilang, entah bagaimana, gunung-gunung dan air menimbulkan efek pantulan. Juga ada sebuah legenda lama yang mengatakan makhluk mistis muncul di titik ini. Dia lalu berteriak ke arah air, dan sejak saat itu, kebijakannya telah memantul di seluruh danau. Menurutku sih bunyi itu memantul di dinding, tapi yuk kita lanjut. Masih ada banyak tempat yang akan kita kunjungi. Lokasi luar biasa berikutnya yang akan kita kunjungi adalah California. Selamat datang di Danau Berryessa. Berdiri aja di pesisirnya dan lihat, semuanya kelihatan normal. Alam yang cantik, bersih, dan air yang tenang. Tapi ada sebuah lubang dalam yang besar di danau ini. Jutaan meter kubik air per detik mengalir ke dalamnya. Tapi tenang, ini bukan anomali alam atau terowongan ke dunia bawah tanah kok. Lubang ini disebut Glory Hole dan ini buatan manusia. Danau Berryessa berada di area di mana kota pertanian Monticello dulu berada. Di abad yang lalu, orang membangun bendungan di dekat danau itu. Selama hujan, ketinggian air naik dan meluap ke tepi-tepi bendungan. Untuk memecahkan masalah ini, para insinyur membangun sebuah lubang besar. Untuk memberi gambaran sebesar apa lubang ini, bayangkan seekor semut berdiri di pinggiran bak mandi yang airnya mengalir ke dalam lubang drainase. Glory Hole bagimu setara besarnya dengan lubang drainase bagi semut. Air mengalir melalui terowongan horizontal panjang dan memasuki teluk terdekat. Glory Hole adalah objek wisata lokal yang populer. Nah, sekarang kita bergerak ke wilayah Karibia untuk menuju lokasi menarik lainnya. Di sini, di antara laut biru yang bening, bisa kamu temukan sebuah danau unik di salah satu pulau yang mirip mimpi ini. Seluruh wilayahnya kelihatan mirip sebuah pelataran beton raksasa. Tapi jangan berenang di dalamnya ya. Uap panas memancar dari permukaan danau karena suhunya yang panas. Hampir seluruh air di sini adalah aspal cair. Danau Peach adalah deposit aspal terbesar di dunia. Kedalamannya sekitar 75 meter, yang artinya sebuah pesawat penumpang Boeing bisa masuk ke danau itu dalam posisi tegak lurus. Ilmuwan belum meneliti danau itu secara menyeluruh. Mereka memperkirakan ada patahan di kerak bumi di bawah danau. Gas-gas alam dan minyak menerobos retakan ini dan bercampur dengan air.
Lalu, seluruh cairan ini mengalami banyak reaksi kimia dan berubah jadi aspal. Menurut perkiraan kasar, danau ini mengandung sekitar 10 juta ton materi panas. Secara teori, tak ada kehidupan yang bisa bertahan dalam kondisi seperti itu. Tapi ilmuwan menemukan satu koloni mikroba di sana. Ini berarti bisa ada kehidupan di luar planet kita. Ada banyak danau hidrokarbon yang mirip Danau Peach. Di permukaan bulan terbesar Saturnus, Titan. Dan jika bentuk-bentuk kehidupan paling sederhana ada di sini, di danau aspal ini, maka mungkin juga akan ada di Titan. Danau luar biasa kita berikutnya ada di tempat yang sangat tak terduga, di wilayah paling kering di bumi. Dan ini bukan gumuk pasir dan dataran tanpa kehidupan loh. Area ini ada di Antartika. Area kering bukan tempat yang cuacanya panas, tapi yang hampir nggak ada curah hujan. Gurun nggak selalu panas dan berupa pasir, melainkan tidak adanya kehidupan. Beberapa area di Antartika memenuhi kedua kriteria ini. Udara begitu dingin di sini, sampai-sampai secangkir teh bisa membeku dalam semenit. Tapi danau yang ingin kita lihat nggak membeku. Meski ini bukan danau, melainkan kolam, sebab ukurannya kecil dan kedalamannya cuma beberapa sentimeter. Kolam ini mirip genangan air es luas. Danau Don Juan nggak membeku karena merupakan salah satu perairan terasin di planet ini. Garam mencegah air berubah menjadi es, tapi yang paling menarik adalah asal danau itu. Ilmuwan masih belum tahu bagaimana danau itu bisa muncul di sini. Perhentian kita berikutnya adalah bagian selatan Tunisia. Di tahun 2014, sebuah danau aneh muncul entah dari mana, tepat di tengah gurun. Tak seorang pun tahu kapan danau itu terbentuk. Karena bagian wilayah ini jarang penduduknya dan orang nggak tinggal di area sekitar danau. Danau itu pertama kali dilihat oleh penggembala yang lewat. Mereka memberitahu masyarakat setempat tentang danau itu. Beberapa jam kemudian, ratusan orang datang ke sana untuk berenang di air bening dan sejuk. Danau itu menjadi tempat populer, tapi setelah beberapa hari, sesuatu yang aneh terjadi. Air danau berubah jadi hijau tua. Penduduk setempat nggak peduli dengan itu dan terus aja mandi di danau. Tapi saat para ilmuwan dan ahli geologi tiba di sana, mereka segera bilang kalau air danau itu berbahaya. Mereka bilang danau itu stagnan, airnya nggak digantikan oleh aliran bawah tanah dan hujan juga nggak mengisinya. Air menjadi berjamur dan kotor, lalu berubah hijau. Di danau itu banyak ganggang dan bakteri jahat yang berbahaya bagi tubuh manusia. Ilmuwan juga menemukan tanah di wilayah ini mengandung deposit fosfat. Zat ini bisa rusak dan menjadi radioaktif. Tapi penduduk lokal nggak menganggap serius kata-kata ilmuwan. Bayangin aja, kamu lagi berkelana di gurun di bawah sinar matahari yang membakar dan melihat danau yang hijau. Pasti banyak yang mau nyemplung. Asal danau ini masih tetap menjadi misteri. Beberapa ahli memperkirakan hujan deras mengisi sebuah lubang di tanah dengan air. Mungkin air terkumpul di naungan bebatuan yang mengitari lembah itu. Tapi teori lain yang agak menakutkan bilang bahwa gempa bumi yang membentuk danau ini. Aktivitas seismik ini merobek kerak bumi di atas muka air tanah. Lalu mata air bawah tanah merembes dari kedalaman dan mengisi celah-celah ini. Ini berarti seluruh air yang ada di sini bisa mengalir kembali ke dalam. Bayangin, kamu menarik penyumbat lubang drainase di bak mandi. Gempa bumi kecil pun bisa membuat penyumbat danau terbuka. Dalam kasus ini, celah ini bisa menyedot lagi seluruh air ke bawah tanah. Semoga lagi nggak ada perenang di danau ya waktu itu terjadi.